Ini sudah sangat miris sekali sahabatku. Jungkir balik korban pinjol dikejar debt collector. Kemudian di sini lagi ulah DC pinjol ilegal, kirim konten porno, teror debitur hingga bunuh diri sahabatku. Ini sudah sangat miris sekali. Kita akan membahas tentang pinjol sahabatku, tentang galbay ya, galbay gagal bayar. Artinya gagal bayar si debitur ya, debitur yang meminjam uang di pinjaman. Oke, referensi kali ini saya akan menggunakan KUH Perdata. Nah, di sini ada lagi jahat banget pinjol, foto disebar-sebar sampai dicap maling. Kemudian bisa lagi kita lihat lagi sahabatku, perempuan NTT jadi korban pinjol hingga penagih utangnya ditangkap di Jakarta. Ini kan sudah sangat miris sahabatku ya. Kemudian DC pinjol dibacok, adik nasabah gegara nagih utang dengan kasar. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para penambang petir atau penetwork yang pada kesempatan tadi malam ada beberapa komentar yang sangat menarik ya, terutama dari Pak Bahtiar Yusuf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mau open mainnet kapan mah nggak begitu dipikir ini tentang networknya ya. Yang penting pinjol udah di GLB dan serukan GLB nasional biar pinjol bangkrut. Tidak ada korban pinjol yang mengakhiri hidup karena teror debt collector. Oke, ini karena sudah saya pelajari semalaman, saya belum tidur sampai sekarang karena saya subuh tadi langsung mulai persiapan berangkat kerja dan pulang kerja langsung saya bahas ini ya sahabatku. Jadi begini sahabatku, pinjol itu pinjaman online, kita harus ketahui dulu ya, pinjaman online. Nah, artinya Anda mendapatkannya melalui online. Kemudian yang kedua, pinjol itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Nah, yang jelas sahabatku, kalau pinjol ilegal, kalian serukan galbay semua nggak apa-apa ya. Yang ilegal ya, yang tidak terdaftar di OJK itu nggak masalah, nggak dibayar kalian. Ada nanti pihak OJK yang melindungi sahabat-sahabat yang debitur ya. Jadi kecuali di sini yang akan kita bahas adalah galbay yang legal seperti Pak Aku Laku atau Easy Cash, kemudian banyak lagi lah ya pinjol-pinjol yang legal yang resmi terdaftar di OJK sahabatku ya. Nah, kemudian ini lagi nih Kak Titin ya, Titin yang penyinyir dari Network. Ini artinya dia nggak suka dengan project mata uang digital bareng Network. Screenshot yang full dong Kak, ada komen yang dihapus. Nah, saya nggak pernah hapus komen di channel saya nggak pernah hapus komen sahabatku ya, dan saya selalu berusaha membalas. Apalagi ada yang bertanya tentang tolong bang dibahas review money game dan lain-lain seperti itu, saya pasti ini ya, termasuk ini pinjol ini ya, pinjaman online tentang debt collector yang sampai seperti ini ya, terjadi bunuh diri, sampai ada yang dibacok DC-nya, sampai ada yang kabur debiturnya. Ini yang perlu kita bahas saat ini sahabatku ya. Untuk trading ya, untuk kawan-kawan yang kemarin siapa ada yang bertanya tentang trading, nanti setelah itu ya, tentang trading scalping. Oke, kemudian untuk lagi yang tentang judi online nanti ya setelah yang ini ya. Kita fokuskan hari ini di galbay pinjol. Nah, tetapi ini pinjol yang legal kita bahas di sini ya, karena kalau yang ilegal jelas nggak usah dibayar ya. Sahabatku semuanya, Bapak Ibu di seluruh Nusantara, saya di sini bukan pakar hukum atau bukan ahli hukum. Saya hanya pengamat bisnis dan investasi, tetapi dalam melaksanakan bisnis dan investasi pun itu teman-teman sahabat harus tahu tentang hukum ya sahabatku. Kita semua harus tahu, semua warga negara Indonesia berhak wajib belajar tentang KUH pidana, KUH perdata. Oke, referensi kali ini saya akan menggunakan KUH perdata ya, kitab hukum undang-undang perdata ya. Ini adalah warisan dari
zaman Belanda pada tahun 1847, sebelumnya yang diturunkan dari Napoleon, sahabatku. Jadi sebelumnya kita harus ketahui tentang peraturannya atau undang hukumnya, hukum pinjam meminjam ya, apalagi di sini adalah pinjam pakai habis seperti yang tertera di pasal 1754 KUH Perdata ya. Ini bukan pidana ya, perdata. Pinjam pakai habis ya. Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Oke, sahabatku ya. Jadi intinya pinjam pakai habis. Ketakutan para debitur ya, masyarakat kalau ditagih DC atau debt kolektornya, ada yang berwajah garang, infonya seperti itu ya, ada yang mengancam akan menyebarkan konten pornografi atau akan menyebarkan data pribadinya, kemudian ada lagi yang datang mengancam akan melapor ketua RT atau RW, ada lagi yang diancam mengambil rumahnya akan disita dan berbagai macam. Itu akhirnya si debitur itu stres ya. Jadi sudah diatur di sini sahabatku ya tentang undang-undangnya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Oke, lanjut sahabatku, kemudian pasal 1755 di sini berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peminjam. Jelas ya. Kemudian pasal 1756, utang yang timbul karena peminjam uang hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan di perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjamkan itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu itu, pelunasan sebanyak uang yang telah dipinjam. Dihitung menurut nilai resmi pada waktu itu. Oke sahabatku, di sini akan saya bahas inti-intinya. Silahkan nanti dibuka di KUH Perdata di bab ke-13 tadi di pasal 1754 ke bawah. Semua ada tentang piutang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua tidak usah takut ya. Seandainya kok ada debt collector meneror, biasanya meneror ya teleponnya, karena begini ya sahabat ya. Teman-teman yang mendownload aplikasi pinjol ya, maupun legal maupun ilegal, pasti nanti akan terbaca data di HP-nya sahabatku semua ya. Mereka akan baca kontak, media file, semua jadi tahu. Jadi data Anda akan dipegang mereka. Kalau yang legal, mereka akan menjaga privasi Anda ya. Pinjol yang legal resmi berizin itu akan menjaga privasi Anda. Tetapi kalau pinjol yang ilegal, itu yang akan mengancam-ngancam sahabat-sahabat semua atau debitur itu. Kalian akan diancam kan? Misalkan ditakut-takuti, kemudian foto-foto Anda akan disebar bahwasanya Anda akan dituduh maling dan lain-lain. Itu ancaman-ancaman. Ancaman dari pihak debt collector itu bisa dilaporkan ya. Silahkan dilaporkan, dicari dulu data validnya dia, nomornya berapa, pinjolnya, jenis pinjolnya namanya apa. Jadi sahabatku itu kalau mau ikut pinjol, dilihat dulu ini resmi atau ilegal ya. Kalau yang ilegal udah jelas nggak usah dibayar, karena itu laporkan ke OJK aja dia kena, karena dia itu melanggar ya, ilegal. Di sini ya cara melakukan pinjol yang sumber data secara langsung. Pada dasarnya ada 3 tempat pengaduan yang bisa Anda pilih ketika Anda ingin melaporkan aktivitas ilegal pinjol. Ketiga tempat pengaduan ini lembaga pengawas OJK, Kemenkominfo, dan pihak kepolisian ya. Jadi di situ kalau mau ke lembaga otoritas jasa keuangan, teman-teman bisa ke konsumen@ojk.go.id. Kemudian bisa juga langsung ke nomor WA-nya 081157157157. Itu nomornya OJK, sobatku. Lanjut, di sini teman-teman juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian yaitu di info@cyber.polri.go.id. Dan di sini juga Kemenkominfo menerima juga pengaduan, sahabatku ya. Jadi nggak usah takut. Kalau ke Kemenkominfo ya, sahabat semuanya atau debitur bisa aduan konten @kominfo.go.id. Silahkan dilaporkan datanya dulu ya, pinjolnya pinjol apa, ini nomor teleponnya, screenshotnya ya, pengancamannya seperti apa, yang lengkap silahkan Anda laporkan. Nah apalagi ilegal, wah sudah, jangan takut ya. Kasihan ini banyak yang bunuh diri, sangat miris sekali sahabatku ya. Ada yang sampai kabur, wah bermacam-macam, ada yang sampai pertumpahan darah, bacok-bacokan ya, si debt kolektornya dibacok, resahkan ya pinjol ini ya, pinjol terutama yang ilegal ya. Jadi sahabat debitur jangan takut kalau diancam akan dilakukan RT, RW ya, akan disebarkan kontennya, tadi udah kita bahas.
Ya, kalau dilaporkan RT RW jangan takut, tanyakan dulu ya. Ingat, kalau debt collector menagih, satu, tanyakan dulu izin badan hukumnya ya. Badan hukumnya tanyakan. Yang kedua, tanyakan lagi surat sertifikasi profesi dari OJK-nya ada tidak? Tanyakan. Kemudian yang ketiga, itu dia harus berizin ke pihak berwajib seperti kejaksaan atau kepolisian, dia harus punya. Sampai jangan takut. Nggak ada main ancam-ancam itu, jangan takut diancam karena dilihatin apa sih, kebanyakan kalian dilihatin foto-fotonya di video dulu ya, video call atau di foto, dikirim video yang ngeri-ngeri, saya akan datang ke rumah Anda segera. Awas kalau Anda nggak bayar, Anda akan saya sita rumah Anda. Wah, ini membuat stres. Jangan takut ya. Jangan takut, ada aturannya. Kalau yang legal, yang resmi, itu penagihan-penagihan itu tidak semudah itu, sahabatku ya. Ini masuknya perdata ya. Di sini ada pasalnya ya, kita lihat sahabatku ya, jangan takut ya. Ini ada pasalnya. Untuk yang legal ya, pinjol yang resmi ya, seperti EasyCash, Aku Laku dan Kredit Pintar atau yang lainnya ya. Kita lihat di sini ya, pasalnya ya. Pasal 1772, seseorang yang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang pokoknya. Ya, ini bunga abadi ya. Jika ia tidak membayar apapun dan bunga yang diharuskannya dibayar selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang kedua, jika ia lalai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditur. Artinya gitu ya, seseorang yang berutang bunga abadi dapat mengembalikan uang pokoknya. Kemudian dia tidak ada janji jaminan ya kepada debitur. Jika ia dinyatakan pailit, nah ingat, jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk membayar, jadi semua bisa mengembalikan pokoknya. Ya, jika pailit, tetap kewajiban teman-teman akan mengembalikan ya selama seumur hidup ya. Misalnya teman-teman nyicil nih, nyicil sepunyanya berapa ya, nggak masalah, nggak bisa dipidanakan. Sahabatku ya, nggak bisa. Dan itu dikasih tempo waktu seumur hidup, tetapi memberikan jaminan juga, gitu kan? Nah, ada pasalnya itu ya. Ini gerakan Galbay. Nah, Bapak ini kan minta gerakan Galbay, Galbay se-Nusantara. Nah, saya setuju. Kalau yang pinjol ilegal, Galbay aja semua nggak masalah. Kalau yang legal, kewajiban Anda sebagai debitur memang harus membayar. Anda berhutang, berarti memang kewajiban membayar ya. Tapi nggak usah takut. Nggak bisa sita aset, nanti ada sidangnya. Tapi kalau uang berapa sih, 2 juta 3 juta sampai kabur, sampai bunuh diri kan, aduh miris sekali sahabatku ya. Jadi masyarakat nggak usah takut, 20 juta sampai gantung diri, ini kan miris sekali ya. Itu nggak boleh ngancam-ngancam. Kalau yang legal resmi ya laporkan saja. Kalau yang ngancam-ngancam nggak boleh, ada prosedurnya bos. Penagihannya pun dia nanti ada tahapnya ya. Kalau sampean sudah mentok, udah nggak bisa pun nanti di pengadilan ya kan. Itu nggak mungkin sampai mau diborgol penjara, nggak ada bos ya, karena sampai bukan penipuan, kecuali justru yang krediturnya tadi, si debt collector tadi itu melakukan pemerasan ya, penipuan, pengancaman, itu kena pasal bos, hukumannya 6 tahun penjara, bisa 9 tahun penjara, dendanya sampai 1 miliar. Laporkan saja, nggak apa-apa ya, jangan takut ya teman-teman sahabatku. Jadi memang kalau yang untuk yang legal teman-teman, karena teman-teman yang namanya utang kan memang wajib bayar. Kalau yang legal ya, utang ya wajib bayar ya. Kalau nggak mampu semampunya aja cicil, kalau nggak mampu udah mentok, udah pailit, nggak apa-apa, balikan pokok. Tapi kan nanti Anda seumur hidup itu kan gitu, kasihkan jaminan sita barang bisa. Jadi ada ketentuannya. Untuk yang resmi, Anda akan disita barangnya karena sudah nggak mampu apa-apa. Barangnya apa? Nanti ada peraturannya di pengadilan. Nggak langsung aja main sita barang, ya. Nggak bisa itu, bos. Itu main sita barang itu perampasan. Harus sesuai dengan pengadilan, keputusan di pengadilan. Barang Anda apa yang dijaminkan, nanti ada temponya dulu. Ini kan seumur hidup sampai nyicil terus, nggak masalah nyicil 5.000, 10.000. Yang masalah jangan takut ya, masalah pinjol pinjaman online ini, Galbay, yang gagal bayar jangan takut ya. Ancaman-ancaman apapun jangan takut, laporkan kembali ya. Apalagi yang ilegal, sudah enak sekali, nggak usah dibayar. Oke, nggak usah takut. Aduh, saya juga ini, saya sangat miris sekali sahabatku ya. Ini penting sekali. Ternyata karena saya memang gini ya, kenapa ya? Saya kan nggak pernah pinjam online ya. Jadi saya ini baru mempelajari semalam ini tentang undang-undangnya, terus
bagaimana melaporkannya, ini kok begini ya, orang-orang kasihan, orang-orang awam diancam-ancam bunuh diri, gantung diri. Aduh, sampai ada kabur ke Malaysia nekat lewat laut. Iya, ada juga cerita seperti itu. Aduh, miris sekali sahabat tuh. Oke, semoga ini bermanfaat. Jadi kalau galbay, gak usah takut yang gagal bayar pinjol ya. Nanti juga Anda misalnya udah nggak pernah bayar akan didatangi petugas yang resminya, karena dia akan membawa surat badan hukumnya ya, izinnya. Dia juga membawa dari izin dari kejaksaan untuk pemanggilan sidang ya, dari kepolisian. Debt kolektor yang resmi itu akan membawa surat izin profesi dari SOJK. Teman-teman ditakut-takutin tuh, balik takut-takutin aja, udah datang aja Pak sini Pak, siapin masa pasti dia takut. Tapi jangan dikeroyok, itu main hati sendiri sahabatku, nanti kena hukum lagi. Kayak yang bacok itu kan, bacok adiknya jadi mana itu tadi, NTT mana itu, bacok si debt kolektornya, akhirnya dia juga berurusan. Dia kan dia bacok, berarti kan dia melukai orang, ada gitu, walaupun dia debt kolektor ya kan, itu namanya juga melukai ya, mengancam jiwa orang lain. Dia sampai nanti malah sengsara nanti ya, malah kena jerat hukum juga ya, gitu aja. Yang takut misalnya dia mengancam satu mobil mau datang, itu hanya ancaman aja bos, nggak ada biaya sekalian. Itu hutang hanya 3 juta, paling banyak 20 juta ya, nggak ada lah, jarang lah pinjol gitu, paling berapa sih, 8 juta 20 juta ya kan. Itu nggak akan bos, dia langsung bayarin orang terus, biayanya berapa bayarin orang gitu, rugi dia. Utangmu cuma 2 juta, dia bayarin orang per harinya berapa untuk nagih kamu pakai preman, iya kan. Kecuali utangmu besar, mungkin jangan bayarin preman sebagai debt collector, jangan usah takut. Siapkan di situ tetangga-tetangga, jangan sendirian. Itu diancam jangan takut ya. Oke, semoga ini bermanfaat, jadi pembelajaran semua ya. Yang jelasnya namanya hutang itu pasti riba ya sahabatku ya. Saya juga berusaha menghindarinya. Tidak bisa dipungkiri, kita selalu akan, manusia itu pasti ya dalam hidup ini pasti pernah berhutang ya. Ya saya sarankan hutang di bank. Kalau emang susah ya gimana lagi, memang keadaan ya, kita ekonomi kita susah, ada yang terhimpit, larinya ke pinjol seperti itu ya, gimana lagi. Yang jelas teman-teman, kalau yang ilegal dikerjain nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Atau kalau kalian silahkan yang ilegal itu kalian pinjemin semua aja nggak apa-apa gitu. Kalau ilegal kan nggak usah dibayar. Tapi kalau yang ilegal seperti Cash, Aku Laku, Kredit Pintar, teman-teman harus bayar. Namanya hutang ya harus dibayar bos. Yang jelas namanya hutang itu bunganya pasti ada dan pasti gede sesuai perjanjiannya masing-masing, yang itu akan menyulitkan teman-teman ya, namanya riba tadi ya. Itu aja pesan saya, kalau usah takut ya, gagal bayar nggak masalah. Untuk yang ilegal nggak usah bayar, yang legal sampean cicil nggak apa-apa. Nggak bisa nyicil udah, nanti paling petugasnya resmi yang datang, nanti sampean pasti sidang pun sampean nggak punya apa-apa, mau gimana lagi, yang penting sampean seumur hidup menyicil kan gitu. Atau jaminan itu berhak cita aset dalam persidang, berapa jumlahnya sih utangnya jenengan ke pinjol tadi. Misalnya harus saya punya TV Pak, saya punya ini, ya sudah seadanya mungkin, tapi ada perjanjian di pengadilan yang nggak harus langsung sita aset, nggak bisa bos, perampasan itu namanya ya. Oke, ini semoga mencerahkan semuanya, jangan takut, lawan aja kalau yang ilegal. Yang legal sampean kalau udah mentok, nggak punya uang, nggak punya apa, sudah biarin nanti di sidang paling kan gitu, nanti ada solusinya, nggak usah takut ya, nggak akan dipidana ya. Namanya perdata nggak akan dipidana, sampean nggak usah takut. Justru yang dipidana itu nanti si debt kolektornya itu, laporkan saja itu. Laporkan si debt kolektornya, dia akan kena pasal ya, dilacak nanti, Polri itu bisa melacak ya, udah canggih-canggih semua kepolisian kita. Terus kemudian teman-teman OJK juga udah siap membantu ya. Oke sahabatku semuanya, sekian dulu. Apabila ada yang salah ucapan saya mohon maaf. Ini adalah demi kepentingan bersama, kasihan masyarakat ya yang awam, sampai ada yang bunuh diri, aduh miris sekali ya sahabatku ya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia.